Duh, gimana ini? Kalau Kak Septerina sama Temo ditahu, bisa-bisa mereka marah. Udah berapa lama tangan kamu kayak gini? Kenapa baru ketahuan sekarang? 2 minggu, Kak. Apa? 2 minggu? Jivan, Tarina itu selalu jaga kebersihan rumah ya, cuci baju tiap hari. Tapi kenapa kamu korengan kayak gini? Jorok banget sih. Iya Ji, pantas aja akhir-akhir ini kamu suka susah kalau dipanggil makan terus keluar kamar suka pakai baju panjang. Kamu takut kan kalau kita tahu kalau kamu jarang mandi? Lihat tuh sampai berdarah gitu. Kamu tuh main di mana sih, di got? Enggak, Teh. Jivan mandi kok dan gak main di Kalau mandi gak mungkin kayak gini, Jif. Kasep aja yang dulu tiap hari main bola di lapangan becek gak korengan kayak gini. Ini tuh tandanya gak sabunan. Kamu mandinya cuma basah doang. Enggak, Kak. Jivan pakai sabun kok. Alah bohong, kamu itu dari dulu emang susah dibilangin ya. Lihat itu, kalau sekarang nular ke kita gimana? Kalau kursi yang kamu dudukin itu ada kumannya gimana? Tarina nggak mau ya, rumah ini jadi sarang penyakit gara-gara satu orang jorok kayak kamu. Tahu nggak sih Jip, malu-maluin kalau misalkan temen Teteh datang ke rumah terus lihat adik Teteh kulitnya kayak kulit pohon. Mau ditaruh di mana muka Teteh, Jif? Kamu itu udah besar, udah SMP. Masa jaga diri sendiri aja nggak bisa? Pokoknya kamu nggak boleh duduk di sofa atau pegang barang-barang yang ada di rumah ini. Kamu diam di kamar sampai korengan kamu hilang. Dasar malu-maluin. Kalau ayah sama mami tahu gimana, Jif? Kita juga yang disalahin. Padahal kamu sendiri yang jorok. Gimana sih punya adik kok gak bisa merawat diri? Malu-maluin kamu. Korengan nggak bisa merawat diri. Malu-maluin kamu. Enggak. Pokoknya mereka nggak boleh tahu. Loh Jip tumben pakai jaket. Cuacanya hari ini dingin banget, Teh. Jivan berangkat dulu ya. Perasaan biasa deh. Jif, siang-siang gini kok pakai jaket sih? Emang gak gerah? Enggak kok, Kak. Tahu nih Jivan udah beberapa hari ini pakai jaket terus. Ya udah Kak, matiin aja AC-nya, kasihan Jivan. Jangan dimatiin dong, Kak. Nanti jadi panas dong. Duh, gerah banget. Mana aku harus tahan lagi. Gatel banget. Tahan. Jivan, ini ada apa ya? Udah Tarina cuci tapi kok susah hilang? Mungkin itu. Kayaknya itu kena sosok di kantin kemarin deh, Teh. Nanti kalau ada noda kayak gini lagi bilang Jip biar Tarina langsung rendam. Iya, Teh. Maaf, Jivan lupa. Kirain udah darah. Hampir aja. Ayo Kak, dikit lagi Kak. Ayo Kak. Yeay, kita menang. Akhirnya menang. Hah? Kok Jivan korengan? Itu tangan apa kulit pohon kok korengan gitu? Apaan sih? Kamu mandi nggak sih Jip? Atau jangan-jangan kamu malas ganti baju? Pantesan waktu itu kamu bau ketek. Misi kita berhasil. Namanya juga anak laki puber, Teh. Wajar aja kalau dia gak sadar body size-nya berubah drastis. Makanya Kak, kita itu harus jagain Jivan. Jangan sampai dia insecure gara-gara bau badan. Awas jangan deket-deket. Ih, Kak Fajar jangan sok bersih gitu deh. Kita itu selalu memperhatikan kebersihan Jivan dari mulai baju, tempat tidur, kebersihan rumah. Kamu tenang aja Jip, kita nggak akan biarin kamu difitnah Kak Fajar. Fitnah gimana? Itu lihat tangannya. Ya ampun, kok Teteh gak nyadar sih? Iya Teh, mau di juga. Kenapa nggak bilang ke kita, Jip? Maaf Teh, Jivan kira bakal sembuh sendiri. Tapi ternyata saat tidur karena lupa nyalain AC, jadi terasa lebih gatal. Saat belajar di kelas, apalagi saat olahraga, malah nambah gatel. Ya udah Jip, kita pergi ke dokter sekarang. Kemarin Jivan udah ke dokter sendiri Teh. Beneran, Jip? Kan biasanya kita yang anter. Iya Teh, sekarang Jivan kan udah besar, jadi bisa pergi ke dokter sendirian. Terus kata dokternya gimana Jip? Kata dokternya ini adalah dermatitis atopik. Ini namanya dermatitis atopik. Kalau digaruk terus, kuman masuk dan kulitmu bisa infeksi sampai jadi korengan. Kuncinya, jangan dibiarkan kering. Rutin pakai pelembab dan hindari pemicu gatalnya. Disiplin ya, supaya kulitmu cepat sehat lagi. Ini obatnya Teh. Maaf Jip, kita beneran gak tahu. Gak apa-apa Teh, sekarang udah mendingan kok. Sebelumnya lebih parah. Tuh kan Teh Mod, apa aja nggak fitnah, emang Jivan korengan. Ya tapi jangan diledeki gitu juga, Kak. Bro, sorry bro. Tadi bengkelnya antri. Oh ya, bisul lu gimana? Udah periksa belum? Bisul? Iya Teh, Fajar punya bisul di tangannya. Disuruh periksa ke dokter malah gak mau. Bro,
mending dibersihin sama dokter deh, biar gak infeksi. Nggak usah bro, udah keluar semua kok nanahnya. Nanti berbekas loh bro. Ya elah bro, namanya juga laki, bekas luka dikit gak ngaruh. Waktu itu juga Fajar jatuh pas main bola dan lukanya gak mau diobatin. Hah, emang gak pernah mau periksa ke dokter lu? Mana coba lihat, jangan-jangan Kak Fajar korengan juga. Gak apa-apa kak, siapa tahu masih bisa diobatin. Kok bekasnya bisa sampai kayak gitu sih? Bisulnya pecah sendiri Jip. Apa Jar pencet-pencet biar keluar nanahnya. Kak, kata dokter juga kalau ada bisul jangan dipencet sendiri. Harusnya Kak Fajar pergi ke dokter buat diinsisi biar lukanya rapi dan ngikutin garis kulit. Dan juga gak infeksi karena steril. Ya kalau dipencet-pencet jadinya berbekas kayak gitu. Apa Jar takut dioperasi Jip? Daripada bekasnya kayak gitu. Tuh bro, kata gue juga apa? Mending periksa ke dokter. Iya bro. Makanya Kak, jangan suka ngeledek Jivan. Kak Fajar sendiri aja korengan. Jivan korengan. Iya Kak, tuh dari tadi Kak Fajar ngeledekin Jipan terus. Maaf bro, gue gak bermaksud. Respon gue kayak gini mungkin karena kejadian waktu itu. Kak Fajar lagi olahraga juga. Iya nih Yan. Kak Fajar kok korengan sih? Oh iya bener, Kak Fajar korengan. Kak Fajar kok korengan? Makanya Kak, kalau mandi yang bersih, jangan cepet-cepet. Kak Fajar jorok sih, jadinya korengan kan? Iya kan, Lin? Udah Ayan, Ayo, kasihan Lin, Kak Fajar Lin. malu. Ayo. Sejak saat itu apa Jar gak berani keluar rumah pakai lengan pendek. Tuh kan Mod, kata Teh Rina juga. Dia buka restoran, jualan pagi siang malam, kerja keras buat anaknya. Sekarang dia yang malah jadi pelakor. Emang dia nggak inget rasanya disakiti itu kayak gimana? Iya ya Teh, bener-bener. Emang bener ya kata pepatah, orang yang tersakiti cenderung menyakiti. Iya teh, karena itu ada salah satu mekanisme pertahanan diri. Jadi kita harus selalu hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Lagi pada ngumpul nih. Mod, aku mau ikut ditimbang ya, sekalian lewat. Oke Yan. Kok berat badan aku naik lagi sih? Mod, lihat, aku kelihatan gendut kan? Soalnya baju-baju aku udah mulai kelihatan kecil. Enggak kok Yan, gak kelihatan gendut. Mungkin bajunya aja yang kekecilan karena dijemur. Wah, serius, Mod? Kamu pede aja Yan, badan kamu masih kelihatan ideal kok. Wah, syukur deh. Kirain aku bakal kelihatan gendut karena ngemil terus. Lin, tungguin, Lin. Wah, gorengannya kelihatan enak. Mau dong, Lin? Boleh Yan? Kamu beli dari mana gorengannya? Ini aku dikasih sama bibi aku Yan. Mod, kalau sampai Yanti obesitas, kamu harus tanggung jawab. Tapi Teh mau nggak bermaksud. Mon, obesitas itu bahaya loh. Komplikasinya bisa penyakit jantung, diabetes, dan penyakit lainnya. Bukan cuma fisiknya teh, mentalnya juga bisa kena. Tidak, duh gimana dong maksud Maudi nggak gitu, Maudi nggak mau menyakiti Yanti. Duh gimana dong kalau Yanti sampai obesitas.